Selamat datang di stasiun Limbo. Gimana kabar kalian hari ini? Coba kalian habis ngapain aja hari ini? Aku habis bernapas. BTW ngomongin tentang SCP-6789, itu tuh waktu itu ada yang request juga kan. Aku lupa di mana, tapi thank you banget udah nge-request. Dan dia bilang kalau ini adalah Siren Head. Sebenarnya bingung ya. Jadi katanya ada dua pendapat nih tentang SCP ini. Yang satu digambarkan sebagai ruangan yang banyak flora faunanya, yang satu digambarkan sebagai Siren Head. Jadi kalau gitu mari kita lihat dua-duanya gimana sih. Oke, yang pertama SCP-6789 yang digambarkan sebagai ruangan dengan banyak flora faunanya. Jadi SCP ini digambarkan sebagai ruangan yang di dalamnya itu ditumbuhi berbagai jenis flora fauna, bahkan sampai ada akar yang tumbuh di dalam suatu fasilitas tersebut. SCP ini dikategorikan sebagai kelas aman sekarang alias safe, tapi katanya waktu itu pernah berubah jadi cater dan bahkan uncontained. Jadi gini, SCP-6789 itu adalah area ruangan yang berukuran sekitar 20 meter kali 20 meter yang terletak di dalam ruang sub-basement, ruang kettle di pabrik Rolander General Steel di Częstochowa, Polandia. Hal yang menarik dari SCP ini adalah kecepatan pertumbuhan material organik itu di dalamnya itu cepat banget. Dan bahkan SCP-6789 ini bisa mengembangkan kehidupan flora dan fauna dalam skala kecil, padahal jauh banget nih dari akses cahaya matahari dan juga sumber air, karena dia ada di basement bawah-bawah kan. Kalau nginget ini mungkin mirip gak sih sama Biosphere 2 kali ya? Kalau kalian penasaran sama Biosphere 2, ini cerita tentang eksperimen rumah kaca di gurun Arizona tentang bisa nggak sih manusia hidup di planet yang lain kalau kita punya ruang gede yang di dalamnya tuh memuat semua ekosistem di bumi. Cuma lahirannya ya gitu deh, kalian lihat aja deh sendiri. Habis ini yang ini. Nah lanjut, beberapa saksi mengaku merasakan denyutan berirama nih pas mereka berada di dalam atau bahkan di dekat SCP-6789 ini. SCP ini sempat berbahaya. Nah ada dokumentasi wawancara dengan Thomas Williams yang merupakan kepala sistem perbaikan teknis dari Rolander General Steel saat itu. Yang wawancaranya itu dilakukan pada tanggal 30 Agustus tahun 1890-an oleh Magister Hashi. Jadi intinya Thomas Williams itu dia ngerusak SCP yang ada di ruangan broiler di pabrik Rolander General Steel di Częstochowa itu karena pertumbuhan akar-akar pohonnya itu tuh udah ngerusak fasilitas pabrik. Dia bilang dia ngebakar ruangan itu. Ruang boiler itu bisa dibilang kayak semacam ruang penghasil uap gitulah. Jadi dia bilang dia mencabut mesin lama terus pengen baru. Tapi akibatnya apa? Dia bilang anak buahnya itu membenci dia. Abis itu menyebut dia monster karena udah ngehancurin SCP yang cantik banget itu tadi. Nah tapi setelah 2 hari wawancara itu berakhir, Thomas William ini dikabarkan menghilang dari rumahnya pada malam tanggal 1 September tahun 1890-an dan udah nggak ada lagi info tentang dia. Nah BTW kalau misalnya kita lihat dari sejarah yang beneran terjadi ya di dunia di tahun 1890-an, Polandia itu lagi masa-masanya bangkit nih setelah kegagalan pemberontakan Januari di tahun 1863-an. Jadi intinya ini kalau dibahas bisa panjang banget, bisa kali satu video sendiri. Jadi sejarah pemberontakan Polandia. Bentar, SCP-6789 bukan Siren Head? Katanya sih bukan, cuman nggak tahu deh. Jadi katanya Siren Head itu pernah gitu kan diajukan untuk menjadi bagian dari SCP, cuman nggak tahu kenapa ditolak nih sama SCP Foundation. Nggak tahu deh, mungkin dokumen BPJS-nya belum ada. Tapi karena banyak kebingungan sekalian aja lah. Jadi Siren Head ini digambarkan sebagai makhluk yang tinggi 40 kaki dengan kepala sirine. Tubuhnya ini kurus, tinggi dengan warna yang mirip metal atau baja atau besi lah. Jadi banyak yang salah kira kalau dia ini adalah tiang listrik. SCP-6789 yang merupakan Siren Head ini katanya ditemukan di pegunungan Himalaya di tahun 1986-an. Gak lama setelah ada laporan tentang invasi tingkat tinggi. Unit yang bertugas waktu itu melaporkan kalau ada alarm yang berdenging keras banget yang membuat separuh pasukan tuh menjadi tuli dan separuh lainnya tuh langsung meninggoy karena suaranya yang luar biasa banget sampai ngeledakin otak. Jadi konon katanya SCP-6789 ini pernah nih menyerang sebuah kota dan ada 20 orang korban meninggal dunia karena SCP ini, dan akhirnya dia berhasil nih diangkut untuk pindah ke situs 81. Nah BTW sebagai trivia, karakter ini dibuat oleh Trevor Henderson. Jadi Trevor ini terkenal sebagai artis dan ilustrator horor asal Kanada nih, yang karyanya udah banyak banget masuk ke dalam SCP juga. Karyanya yang terkenal ada Cartoon Cat dan juga Long Horse. Jadi ya sama Siren Head juga. Nah sekarang kalian harus sungkem sama sepuh dulu ya. Nah kalau kalian lebih suka SCP yang mana nih? Apakah kalian lebih suka SCP-6789 itu sebagai Siren Head atau sebagai yang ruangan dengan tumbuhan flora fauna tadi? Nah jujur beritanya simpang siur ya, karena katanya Trevor juga
nggak mau, yang nggak mau untuk masukin Sharon Head ini sebagai SCP atau gimana lah. Tapi tetap ya kita hormati keputusan artisnya tadi. Kalau misalnya dia nggak mau ya udah nggak usah dipaksa. Kalau misalnya mau ya, kalau misalnya kalian pengen ya buatlah SCP dalam versi kalian sendiri. Coba nih kalian kalau misalnya mau bikin SCP, kalian mau bikin SCP yang bagaimana? Kekuatannya apa? Aku tantang kalian untuk bikin itu di kolom komentar di bawah. Ini seru nih kalau misalnya kita lakuin. Baiklah, kita telah sampai di stasiun utama. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Tinggalkan juga request di kolom komentar. Kita ketemu lagi di perjalanan berikut.